Tentunya selalu kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih diberi kesehatan, masih diberi karunia, masih diberi nafas, sehingga kita bisa hadir di sini untuk acara peluncuran motor listrik nasional dan ekosistem pendukung. Saudara-saudara sekalian, hari ini adalah hari yang sangat penting. Di sini saya ingin ucapkan terima kasih penghargaan saya kepada semua unsur dari perusahaan-perusahaan swasta, para entrepreneur, para wira swasta, dari BUMN, dari dunia akademis yang menghasilkan para pakar yang merupakan inti daripada research and development dari Litbang. Ya. Hari ini adalah menurut pendapat saya salah satu contoh yang baik dari apa yang saya sebut Indonesia Incorporated. Keberhasilan suatu bangsa di era modern adalah kemampuan bangsa itu menguasai sains dan teknologi dan menggunakan teknologi untuk melangsungkan kehidupan bangsa tersebut. Baru bisa dikatakan bangsa itu berhasil. Negara itu berhasil. Saudara-saudara sekalian, negara kita sangat besar. Kadang-kadang saking besarnya kita tidak sadar berapa besar negara kita. Dan negara kita sangat kaya. Saking banyak kekayaan kita, kadang-kadang kita nggak sadar betapa kaya kita. Sumber-sumber alam yang diberikan kepada kita oleh Yang Maha Kuasa sungguh sangat luar biasa. Dengan teknologi juga kita bisa cepat mengetahui cadangan-cadangan kekayaan alam kita. Sekarang kita sudah lebih matang sebagai negara. Sekarang kita sudah lebih matang sebagai bangsa. Kita termasuk bangsa yang relatif muda. Tahun 45 kita proklamasikan kemerdekaan kita, tapi dilanjutkan perang. Perang 5 tahun. Perang 5 tahun berhasil kita rebut kemerdekaan kita. Tapi penjajah juga tidak begitu rela ninggalin kita. Sehingga begitu merdeka, dalam minggu-minggu pertama kita mereka lancarkan kudeta terhadap pemerintah yang baru. 2 minggu sesudah penyerahan kedaulatan, saudara-saudara terutama anak-anak muda, belajarlah sejarah. Bangsa yang tidak mengerti sejarah akan dihukum oleh sejarah. Kalau kita tidak mengerti bagaimana perilaku bangsa-bangsa lain terhadap kita, kita mungkin selalu akan jadi korban. Saudara-saudara, tidak pernah saya mengajak kita untuk membenci bangsa lain. Tidak. Sifat bangsa kita adalah justru sangat ramah. Kita terkenal dengan keramahan kita. Kebaikan kita. Itu adalah DNA kita. Itu adalah memang sifat kita.
Sifat yang seperti ini dianggap oleh bangsa-bangsa lain sifat yang lemah. We are considered the soft state. Kita kadang-kadang lambat untuk menyadari apa yang terjadi di sekitar kita dan di kita. Begitu lama sumber alam kita diambil, diselundupkan, dilakukan tambang ilegal. Harta kita, kekayaan kita diambil di depan mata kita, kadang-kadang lambat kita reaksi. Begitu banyak persoalan-persoalan yang kita mengalami kerugian. Tapi ternyata walaupun begitu kita merdeka, begitu kita menerima kedaulatan, begitu merah putih diangkat tahun 1950, seterusnya tiap tahun kita mengalami gangguan, intervensi. APRA, RMS, DITII, PRRI Permesta, PGR Paraku, G13 PKI, dan sebagainya dan sebagainya. Bukalah sejarah kita. Kerusuhan. Tiap kali kita diambang take off, muncul ini, muncul itu. Divida et impera. Kita bangsa majemuk. Bukan kehendak kita. Takdir ilahi. Kita tidak menentukan di mana kita lahir, dari rahim siapa kita lahir, kita tidak menentukan. Itu adalah takdir. Kita ditakdirkan lahir sebagai bangsa majemuk. Banyak suku yang berbeda-beda, banyak agama yang berbeda-beda, banyak bahasa daerah, banyak adat daerah, tapi ternyata kita bisa rukun. Itu yang banyak bangsa merasa heran dengan kita. Banyak tantangan, banyak kesulitan. Rakyat kita masih banyak yang miskin. Yang luar biasa, rakyat kita yang paling miskin pun masih bisa tersenyum. Mungkin bajunya hanya satu setel. Rumahnya hanya gede. Makanya saya tidak mengerti. Masih bisa tersenyum. Jadi hari ini adalah menurut saya hari yang sangat penting karena ini merupakan suatu tonggak atas inisiatif masing-masing para pengusaha swasta yang mulai proyek ini, mungkin Indika ya, kelompok Indika ya.